Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Tim Garuda, timnas kita, gagal meraih poin di laga perdana grup D Piala Asia 2023. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan kembali tak berdaya di hadapan Irak. Setelah November 2023 lalu dibantai 5-1, kali ini timnas kita dihajar 3-1. Jalan menuju 16 besar pun semakin terjal. Karena selain harus mengalahkan Vietnam di laga kedua 19 Januari mendatang, tim Garuda juga harus bisa mencuri poin, minimal bermain imbang saat melawan Jepang, tim terkuat di grup D. Vietnam saja sudah berat, apalagi Jepang. Kekalahan dari Irak tentu saja bukan kejutan, karena memang kita kalah dalam banyak aspek, teknis, taktis, kekuatan fisik, dan kecepatan. Namun saya memiliki 3 catatan. Catatan pertama, STY Sinteyong kembali terbukti gagal mengangkat permainan tim Garuda. Bayangkan saja, timnas dibantai tak berdaya dalam 5 laga terakhir. Dihujani, dijebol 19 gol, dan cuma mampu mencetak 3 gol. Ini sulit diterima, karena 4 tim yang dihadapi, Irak 2 kali, Libya 2 kali, dan Iran, bukanlah tim level Asia nomor 1, dan juga bukan tim level 1 Afrika. Mungkin kecuali Iran, yang bisa disejajarkan dengan Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Australia. Di sisi lain, secara materi pemain, tim Garuda dihuni banyak pemain berkualitas. Ada 6 pemain berdarah Indonesia, pemain naturalisasi. Pemain-pemain yang sudah standar Eropa, karena memang mereka bermain di Liga Eropa. Lalu ada 3 pemain asli Indonesia yang bermain di Liga Belgia, Liga Jepang, dan Liga Korea. Praktis hanya ada 2 pemain Liga Domestik, Liga 1, yang menjadi starter dalam tim asuhan Sinteyong. Mengapa pembantaian demi pembantaian itu sulit diterima? Kita lihat perbandingan berikut. Tim Garuda dalam 4 kali tampil di putaran final Piala Asia berhasil merebut 2 kemenangan, yaitu menang 2-1 melawan Qatar di Piala Asia 2004 di Cina, dan menang 2-1 atas Bahrain di Piala Dunia 2007 di Jakarta. Lalu 2 kali bermain imbang melawan Kuwait. Dan semua 4 prestasi itu, tim Garuda dihuni oleh pemain-pemain domestik, pemain-pemain dari Liga Indonesia. Tidak ada pemain naturalisasi. Kemudian kekalahan mencolok dari Irak 5-1 dan 3-1, kemudian dari Libya 4-0 dan 2-1, kemudian 5-0 dari Iran, membuat kita jadi terheran-heran. Karena kalau kita lihat perbandingan tahun 2007 misalnya di Piala Asia di Jakarta, Indonesia selain mengalahkan Bahrain, kita sukses menyulitkan raksasa Asia dari Asia Barat, Arab Saudi, dan akhirnya kita kalah hanya dengan skor 2-1. Kemudian raksasa dari Asia Timur, Korea Selatan, kita bertarung ketat dan kita hanya menyerah 0-1, tidak sampai dibantai. Harus dikatakan bahwa Libya, Iran, dan Irak tidak terlalu jauh levelnya dengan Qatar dan Bahrain yang sudah pernah tim Garuda kalahkan. Jadi 3 tim itu masih lebih hebat dari Arab Saudi dan Korea Selatan. Lalu pertanyaan kita, mengapa kita dibantai seperti itu? Selain dihuni 6 pemain naturalisasi yang menjadi starter, STY juga sudah 4 tahun menangani tim nasional. Catatan kedua, 5 laga pembantaian berseri itu diwarnai drakor STY. Arsitek asal Korea Selatan itu punya sejuta alasan di balik kekalahan demi kekalahan memalukan itu. Ketika dibantai 5-1 oleh Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 November tahun lalu, STY beralasan bahwa para pemain berada di bawah tekanan hebat dari penonton tuan rumah, penonton Irak. Kemudian beberapa minggu lalu saat dihantam Libya 4-0, STY berdalih timnya masih fokus latihan fisik dan beberapa pemain belum bergabung ke dalam pelatnas di Turki. Kemudian dengan alasan tidak ingin diketahui oleh lawan, maka laga uji coba terakhir melawan Iran harus digelar secara tertutup.
Dan hasilnya kita dibantai 5-0. Usai digilas Irak 3-1 kemarin malam, STY kembali menuding wasit asal Uzbekistan sebagai biang kekalahan. Gol kedua Irak yang berbau offside dan kontroversial disebut oleh STY sebagai titik krusial. Jika gol itu dibatalkan oleh wasit, STY bilang hasil akhir pertandingan bisa seri, bisa juga menang. Tudingan STY itu langsung dibantah oleh pelatih Irak, Jesus Casas, yang mengatakan kemenangan timnya karena memang timnya Irak mampu mengontrol dan mendominasi permainan. Dan statistik memang membuktikan itu. Irak melepaskan 16 tembakan ke arah gawang Indonesia dan 5 yang menemui sasaran. Indonesia hanya melepas 4 tembakan dan hanya 1 yang menemui sasaran, dan itulah gol Marcelino Ferdinand. Drakor memang menjadi andalan STY di balik kegagalannya mencetak prestasi berupa gelar, walau di tingkat ASEAN sekalipun. Selama dia menukangi 4 tahun tim nasional Indonesia, belum ada gelar satupun. Semua alasan penjelasan STY sepertinya memang masuk akal, logis. Namun, waktu 4 tahun dengan banyak kemudahan, masuknya banyak pemain naturalisasi, dan banyak uji coba internasional yang cukup berkelas, tentu sulit bagi kita sebagai pencinta sepak bola nasional untuk menerima 5 laga pembantaian terakhir, 19 kali kebobolan dan cuma 3 berhasil menjebol gawang lawan. Secara permainan, tim asuhan Sinteyong memang mengalami kemajuan dalam laga kemarin melawan Irak, walaupun kita kalah 1-3. 90 menit pertandingan, tim Garuda memberikan perlawanan sengit. Jual beli serangan terjadi. Kita bermain lebih ofensif. Pressing dilakukan hampir di garis tengah, sehingga memudahkan kita untuk melakukan tekanan ke pertahanan Irak. Namun, permainan itu menjadi tidak bermakna karena akhirnya kita kalah 3-1 dan peluang lolos ke 16 besar menjadi sulit. Target 16 besar, lolos 16 besar adalah target PSSI dan juga target Sinteyong. Terus pertanyaannya, sampai kapan pencinta sepak bola di tanah air menikmati permainan hebat tim nasional kita dengan level Asia yang dijanjikan Sinteyong selama ini? Bahwa dengan masuknya pemain naturalisasi, kualitas tim nasional tidak lagi bicara di ASEAN, tetapi kita sudah bicara di tingkat Asia, kata STY. Saya juga melihat, ini catatan yang ketiga, formasi aneh yang diterapkan oleh Sinteyong, yaitu formasi 3-4-2-1. Memasang 3 back sentral terbukti gagal total dalam 5 laga terakhir. Menumpuk 3 back di sentral pertahanan kita. Masa melawan Irak, Libya, dan Iran saja kita harus kebobolan 19 gol dan susah mencetak gol, hanya 3 yang berhasil kita cetak ke gawang lawan. Mengapa pelatih Sinteyong takut sekali dengan formasi 4 back sejajar? Ini formasi back modern, yaitu 4 back sejajar. Mengapa harus dipaksa dengan 3 back di sentral pertahanan kita? Dan dia memakai 2 back sayap. Memakai 3 back sentral, 3 back, Rizky Ridho, Dodi Ahmad, dan Erwan Bagor, terbukti dalam 5 laga terakhir gampang diobrak-abrik oleh para penyerang Libya, Irak maupun Iran, sampai 19 kali kebobolan. Saya juga menilai aneh bagaimana pelatih Sinteyong memasang 2 penyerang bayangan, Marcelino Ferdinand dan Jakob Sayuri, di belakang striker sentral Rafael Sturridge. Saya melihat Sinteyong ingin agar ada 3 striker yang beroperasi di sekitar garis 16 lawan, sehingga memudahkan menciptakan peluang dan untuk mencetak gol. Karena selama ini timnas dinilainya susah sekali mencetak gol ke tim lawan, terutama lawan-lawan yang punya kekuatan setara ataupun di atas Indonesia. Namun yang terjadi, kita lihat bagaimana kemarin melawan Irak, 3 striker kita, Marcelino Ferdinand di kiri, kemudian Jakob Sayuri di kanan, dan Sturridge di penyerang tengah, itu mereka bekerja seperti tanpa pola, sehingga mudah sekali dipatahkan oleh bek lawan. Harus dikatakan bahwa gol Marcelino Ferdinand ke gawang Irak kemarin malam lebih karena kecerdasan, skill, dan kecepatan Jakob Sayuri menerobos pertahanan Irak sebelah kiri.
sebelum kemudian melepaskan umpan crossing datar dan kemudian disambut oleh Marcelino Ferdinand menjadi gol. Pertanyaannya, mengapa Sinteyong tidak menyerang dengan memanfaatkan dua penyerang sayap murni dalam formasi yang populer saat ini di dunia, 4-3-3 atau 4-2-3-1? Artinya, Marcelino maupun Jakob Sayuri harusnya beroperasi dari sayap. Dari sayap masuk ke dalam, bukan dari dalam mendampingi striker tunggal agar dekat dengan gawang lawan. Tidak sesimpel itu kalau menurut saya. Kita juga perlu bertanya, mengapa Sinteyong memaksa Marcelino Ferdinand dan Sayuri yang aslinya adalah gelandang dipaksa menjadi second striker? Terlepas dari gol yang saya bilang lebih karena kecepatan dan skill individu Jakob Sayuri, kemudian kematangan Marcelino Ferdinand mengeksekusi umpan Sayuri menjadi gol. Sahabat bola mania, pertanyaan-pertanyaan kritis di atas muncul untuk menggali mengapa tim Garuda asuhan Sinteyong dibantai tak berkutik dalam 5 laga terakhir. Betul bahwa dua gelandang muda produk Eropa, Ivar Jenner dan Justin Hubner, memang belum lama bergabung. Tetapi pertanyaannya, mengapa Sinteyong memaksa keduanya bermain di laga krusial di level Asia dengan mengorbankan dua gelandang senior yang selama ini menjadi jangkar di tim Garuda, yaitu Mark Klok dan Ricky Kambuaya? Semua pertanyaan tersebut tentu hanya STY yang paling tahu jawabannya. Kita hanya berharap besok melawan Vietnam, tim Garuda mengalami perubahan positif sehingga bisa memetik hasil positif. Kemenangan untuk mengamankan 3 poin sehingga memudahkan di laga terakhir melawan Jepang. Setidaknya bisa mencuri 1 poin agar peluang ke-16 besar menjadi terbuka. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.